dari jasadnya. Maitan itu mati. Kalau orang mati itu ruhnya keluar dari jasad, namanya mati. Kemudian minal hayy, dihidupkan kembali. Hidup tuh dia. Dari alam dunia ke alam kubur dia dimatikan. Tukhrijul mayyita minal hayy. Keluarnya dari jasad kita ruh namanya mati. Minal hayy berarti dihidupkan kembali. Di alam kubur dihidupin lagi. Jadi namanya meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia, meninggalkan dunia. Kemudian ubi ghairi hisab, kemudian diperhitungkan, dan orang itu bertanya si ahlul mait, kalau begitu gua mati ya? Ternyata ada di alam kubur. Ini tafsir Marawi dan Al-Quran syarahnya. Jadi saya nggak mau keluar dari Al-Quran. Kemudian apa yang diperlihatkan? Wabarjan. Kenal barjan? Barjan kenapa? Barjan itu dinding yang sangat tebal. Namanya yang jidat kita nempel dia liang lahat, namanya alam barjan. Kalau orang bilang tiang landak. Nah, jidat kita tuh dilandakkan, nempel. Kemudian sarah dari Safinatun Najah, kemudian sarah dari Kifayatul Akhbar dan Kifayatul Akbar. Siapa orang yang melakukan dalam sehari semalam melakukan sholat 5 waktu, sarahnya wasi'an fil qabri, maka kuburannya diluasin. Bagi siapa tuh? Bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat, sarah dari Safinatun Najah dan Kifayatul Ahyar dan Kifayatul Akbar. Di dalam kitabnya dijelaskan, di dalam rukun sholat dari awal sampai akhir ada yang namanya takbir intikal. Takbir intikal itu maknanya akan meluaskan alam barzakh kita. Jadi tidak kita seperti wasi'an fil bahri, bagaikan kita melihat lautan yang begitu luas. Itu dalam kitab yang saya baca dan yang saya belajar. Jadi sayang kalau di dunia ini kita tidak sholat. Mau hadisnya? Man taraka, ini Sahih Bukhari Muslim ya. Man taraka sholatan wahidan. Barang siapa yang tidak melakukan sholat satu kali saja, faqad kafara zahran, maka orang itu dibilang orang kafir. Ada mau ngaku doang Islam, sholatnya agak kafir, fala yatasilu sholatil janazah, maka orang itu tidak wajib disholati. Haramun alaihi bil mayit, haram. Berat nggak Pak? Berat nggak Pak? Berat Pak, makanya ngaji yang benar. Ngaku Islam, sholat kata. Imam Bukhari rahimahullah radhiyallahu anhu, orang yang hidupnya ketiga dari kanjeng Nabi zamannya. Itu kata Nabi itu. Imam Bukhari itu dalam kitabnya Sahih Bukhari Muslim. Ya, jangan sehati-hati. Enak gua enggak sholat juga di dunia. Enak. Itu satu waktu Allah ganjar 500 tahun. Kalau satu hari satu malam mantaraka sholata bi khamsin bi ghasaqul laili wan nahar, satu kali atau 5 kali sehari semalam, 2500 tahun ganjarannya. Enak nggak Pak? Sekarang belum terasa. Belum Pak. Belum. Ini Sahih Bukhari Muslim. Ya. Kita saat ini ngaji kita nguping dan nggak tahu pada dasarnya. Makanya khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya. Itu masjid, musola aja nggak dengar dia. Khatam itu kunci. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya. Nggak bakal dia terbuka hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengaran. Wa ala absarihim, dia lihat matanya. Orang lewat pergi Jumat santai saja. Orang ke masjid dia santai saja. Sholat apa dia ya? Tawilan abadan.
merasa dia panjang umurnya selama-lama. Hati-hati Pak. Ini tentang sholat. Makanya kalimat tuhrijul mayyita minal hayy, itu orang yang mati keluar ruhnya dari jasad, namanya mati. Kemudian dihidupin lagi, dihidupin. Ada kalimatnya, ada inna adzabil qabri wa ajabin nar. Ada yang namanya siksa kubur. Ini buat kita nih. Jangan waktu kita tadi sudah menghadiahkan doa untuk almarhum Sahibul Maqasid, apa yang tadi dibaca oleh guru kita Sadarun Zaid. Itu tadi Sahibul Maqasid sudah dibacakan. Kan kita mendoain kalau kita tahlil doang, melihat kuburan bapak kita setahun sekali. Benar Pak? Padahal kuburan biziarah itu setiap hari itu lebih mulia. Malaikat selalu berhenti. Pak, saya tanya, kalau kita lagi ngomongin orang, saudaranya lewat, berhenti nggak? Berhenti nggak ngomonginnya Pak? Berhenti Pak. Takut diaduin. Iya, padahal kita lagi diri doang, orang baca apa-apa di makam bapak kita, ngasoh Pak itu, siksa kubur ngasoh. Kata malaikat Munkar wa Nakir, ya, Munkar wa Nakir ngomong, jangan ada saudaranya. Kenapa? Kuburan yang cuma 80 kali 2 meter, malaikatnya 2, surga 1 Ridwan, neraka 1 Malik. Kita belum pernah lihat surga kayak apa, neraka kayak. Kalau kuburan pernah lihat lubangnya? Siapa yang kemarin nyaksiin almarhum dimasukin? Kecil enggak Pak? Malaikatnya berapa? 2 Pak yang jaga, nggak tanggung-tanggung. Ayo yang saat ini masih lalai sholat, ayo dah kita mulai saat ini. Jangan sampai kita orang muslim dibilang orang kafir di dalam Sahih Bukhari Muslim. Bukan kata saya Pak, kata Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ini yang ribuan hadis dia hafal. Ini buat diri kita. Kemudian apa kata Nabi? Wa akramul walidaini, wa akramul walidaini ihsanan. Muliakan kedua orang tua. Pak, jangan bikin nangis emak kita ya. Jangan bikin nangis bapak kita, emak kita, jangan. Bakalnya genjat kita Pak. Ya, nih ibu-ibu nih, ya dengerin Bu, dengerin. Jangan bikin nangis emak. Jangan bikin nangis bapak. Nanti air yang turun dari kelopak mata ibu kita, bapak kita, syahidan alayya, menjadi saksi, maka tertolak ibadah-ibadah kita oleh Allah. Tolak nggak? Tolak Pak. Kita punya HP, nggak ada isinya, nyambung nggak Pak? Nyambung nggak Pak? Kagak, HP-nya ada. Mahal doang, casingnya doang. Bye-bye Pak. Mana ayatnya? Illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang mengamalkan amalan soleh, mau mendengarkan apa yang dipatwakan oleh ulama. Imam Ali rahimahullah bihurmatihil ulama wa bihurmatin nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu menghormati ulama, kamu akan menghormati nabimu. Makanya bagaimana Pak, saya suka bikin nangis emak kita, bikin nangis bapak kita. Apakah kita termasuk orang yang diampuni dosanya? Berat Pak. Berat Pak. Bagaimana caranya? Doanya Allahumma innaka afun karim li abihi wa ummihi, ya Allah tuhibbul afwa. Doa kita kan Rabbi firli wali walidayya, itu kan doa ampunan. Beda sama orang minta maaf. Minta maaf mati itu doanya. Makanya saya berpesan, nanti kalau pulang jangan langsung tidur, jangan langsung baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika. Jangan baca itu Pak.
Kata Imam Salahuddin Al-Ayyubi, Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitabnya, ya. Kemudian Al-Imam Ghazali rahimakumullah, bin naumi wa awaluhul naum, dikala kamu tidur, yang pertama baca syahadat 3 kali. Yang kedua, pertama baca istighfar 3 kali, kemudian baca syahadat 3 kali, kemudian baca salawat 3 kali, baru baca Fatihah ruhi wal jasadi diri kita, bulan Al-Fatihah. Insyaallah bin naumi yaumul qiyamah. Jadi kita ditidurkan sampai kiamat, walaupun udah mati bangunnya. Begitu mulianya. Ngaji ya Pak? Ngaji. Biar tahu Pak, jangan ninggalin sholat. Jangan suka nyakitin emak bapak kita. Yang ketiga, jaga silaturahim keluarga kita. Jangan saling kita itu menghujat. Jangan saling kita mengecilkan. Jangan merasa diri kita yang paling benar. Jaga silaturahim kita di keluarga kita. Kalau di keluarga kita seperti apa? Seperti keributan yang selalu ada di dalam lingkungan rumah tangga kita, berantem mulu, silih paham mulu. Almarhum berdoa, ya Allah, beri kesulitan pada anak saya. Coba doain Pak. Almarhum, kalau kita nih nggak akur, maka orang tua kita berkata, ya Allah, bikin kesulitan anak-anak saya. Seperti Nabi Adam ketemu dengan Nabi Muhammad pada Isra wal Mi'raj. Pada langit pertama sedih dia, nengok ke kanan dia sedih, nengok ke kanan dia gembira, nengok ke kiri dia sedih. Apa? Karena nengok ke kanan adalah orang-orang yang soleh. Nengok ke kiri, ya Allah, kalau begitu mah ya Allah, dulu nih keturunan saya yang golongan kiri jangan dihidupi. Nah, inilah keberuntungan Nabi Muhammad. Makanya ada penutup ayat ketiga, ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang senang. Orang-orang yang beruntung. Beruntungnya apa? Karena di dunianya mau mendengar fatwa ulama, mau mendengarkan syariat-syariat ajaran. Jangan sombong Pak, wala tamsi fil ardi marahan. Jangan sombong, jangan merasa gua punya pangkat, ya, gua punya harta. Jangan Pak, nggak ada arti. Di mata Allah kecil, di mata Allah kecil. Kita semua titip. Makanya kalau punya apa-apa jangan dimasukin ke dalam hati, jangan. Kalau harta kita milikin ke dalam hati, berat Pak, kita mau sedekah, berat. Berbuat baik ya, berat. Jangan lagi mau orang lain, mau orang tua kan nggak mau. Berat Pak, benar. Apalagi takut sama bini. Berbuat baik untuk kemuliaan kita di hadapan Allah, langgar, tentang, jangan takut. Karena kemuliaan Allah, Allah memberikan kemuliaan. Makanya akramun nas, Allah memuliakan manusia. Manusia yang mana? Bittaqwa. Padahal nasnya Allah berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia mau sholat kah? Dia mau tidak kah? Dia mau benar kah? Dia hewan kah? Dia manusia, Allah kasih kenikmatan yang sama. Dibedain nggak Pak? Enggak. Tapi ada yang dibedakan. Makanya ada makhluk yang dimakhlukkan, ada makhluk yang dihambakan. Makhluk yang dihambakan adalah manusia. Kalau makhluk yang dimakhlukkan selain manusia, contoh Pak Syukur nyumbang ke masjid atau musola 100.000, nggak mau disebut namanya, terima kasih dari makhluk Allah. Lah kata Bang Syukur, emang gua kambing. Terima kasih dari hamba. Hamba artinya orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, jangan segan-segan mengaji Pak, jangan segan-segan bertanya. Ya, sayang Pak. Nih, orang tua saya nih, ini satu guru sama saya, sama Kiai Muhammad, ya, Bang Subur itu Pak. Makanya saya nggak pernah melupakan hadiah kepada guru saya. Ya, kepada Kiai Muhammad saya nggak pernah lupa, dimanapun itu guru saya.
karena saya bisa dari dia. Awal sebelum saya ngaji sama kiai-kiai saya